Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang kekurangan air bersih, dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri, Maulida Nur Hidayah. Saya Khairul Badli. Dan saya Jumainah. Saya Muhammad Iqbal Fikri. Jangan lupa tonton, like, dan subscribe video dari kami. Krisis air bersih tentunya memberi pengaruh yang cukup besar bagi setiap makhluk hidup yang tinggal di bumi. Hal tersebut dapat terjadi karena air adalah salah satu unsur terpenting yang menunjang kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Persoalan krisis air bersih tentunya tidak hanya terjadi di satu daerah tertentu, tetapi juga pada beberapa daerah yang ada di Indonesia. Permasalahan kelangkaan air ini, persoalan krisis air bersih tentunya tidak hanya terjadi di suatu daerah, tetapi juga pada beberapa daerah yang ada di Indonesia. Permasalahan kelangkaan air ini berakar dari perolehan sumber air bersih yang memburuk dan juga ketersediaan sumber air yang menipis. Faktor yang menjadi penyebab krisis air bersih dapat berupa perubahan iklim, populasi yang meningkat, dan beberapa akar masalah lainnya. Tidak hanya di Indonesia, di beberapa dunia lain pun mendapatkan dampak yang sama dari fenomena. Scan Daily, kelangkaan air terjadi di setiap benua dan sekitar 2,8 miliar orang di seluruh dunia mendapatkan dampak setidaknya selama kurun waktu 1 bulan. Melansir Scan Daily, kelangkaan air terjadi di benua dan sekitar 2,8 miliar orang di seluruh dunia mendapatkan dampak setidaknya selama kurun waktu 1 bulan dalam 1 tahun. Faktor penyebab krisis air bersih. Jika ditinjau dari peta dunia dan posisi geografisnya, wilayah Indonesia memiliki 6% persediaan air di dunia, atau sekitar 21% persediaan air Pasifik. Namun kenyataannya, Indonesia masih saja terkena dampak krisis air bersih karena beberapa hal diantaranya sebagai berikut. 1. Polusi air. Polusi air terjadi karena pestisida dan pupuk yang hanyut dari aktivitas pertanian. Selain itu, dapat juga disebabkan limbah industri, dan hal paling sederhana yang masih kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat kita adalah pembuangan kotoran manusia di sungai tanpa melibatkan instalasi pengolahan air. Penyebab lainnya dapat berupa tumpahan minyak di tanah dan juga kebocoran air limbah dari tempat sampah yang merembes ke dalam tanah, sehingga menyebabkan pencemaran air bersih. 2. Sistem pertanian. Pada aktivitas pertanian, mayoritas petani memanfaatkan air tawar yang tersedia. Sayangnya, 60% dari air itu terbuang, sebab metode pertanian yang digunakan kurang bahkan tidak efisien. Hal lainnya dapat juga disebabkan sistem irigasi yang bocor. Selain itu, pestisida dan pupuk yang hanyut di sungai sudah semestinya dibersihkan. 3. Overpopulasi. Ketika populasi meningkat tinggi seiring dengan laju pertumbuhan, tentu permintaan sumber daya baru akan menghasilkan tekanan tambahan pada sumber-sumber air bersih. 4. Kekeringan. Daerah yang tidak mendapatkan curah hujan yang cukup akan mengalami peristiwa kekeringan yang berkepanjangan, terlebih pada saat musim kemarau melanda. Namun, ada beberapa daerah yang dilanda kekeringan dalam waktu sangat lama, saat daerah lain mengalami kekeringan pada masa, memberikan dampak yang cukup serius bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Berikut beberapa dampak yang dapat terjadi. 1. Kelaparan merajalela. Kelaparan merajalela diperkirakan bahwa pemanfaatan global air untuk irigasi dan pertanian mencapai 70% dan sisanya digunakan untuk keperluan kosmetik. Jika air mengalami kelangkaan, maka aktivitas cocok tanam oleh para petani akan terhambat dan memberi dampak besar bagi kebutuhan pokok hidup manusia sehari
sore hari. Dampak lainnya, hewan akan mati karena pasokan makanan terhenti. Hal tersebut berpengaruh pula pada persediaan pasokan daging. Singkatnya, krisis air bersih menyebabkan kelaparan secara massal bagi manusia dan hewan yang hidup di daerah tersebut. 2. Menurunnya standar kehidupan. Untuk mempertahankan operasional, sekolah, restoran, rumah sakit, hotel, dan berbagai bisnis lainnya membutuhkan kesehatan terjaga. Jika hal tersebut terganggu, itu akan memberi dampak kerugian ekonomi yang sangat besar. Proses manufaktur dan industri, kegiatan pertambangan dan bisnis komersial semuanya membutuhkan air dalam jumlah besar untuk berkembang. Kegiatan ekonomi yang tersendat karena krisis air, berarti tingkat kemiskinan akan berpotensi naik. Tiga, hilangnya lahan basah. Lebih dari separuh lahan basah di planet bumi telah hilang sejak tahun 1990 dan sebagian besar disebabkan oleh persediaan air yang langka. Lahan basah telah menjadi kering hingga kehilangan kemampuan alami untuk menahan air. 4. Kerusakan ekosistem. Ketika krisis air terjadi, maka hal yang paling mengerikan adalah adanya penggurunan. Manusia yang kehilangan tumbuhan dan kematian pada satwa liar. 5. Penyakit mulai bermunculan. Kelangkaan air yang terjadi dapat memberi dampak yang lebih serius, yaitu penyakit kulit. Pada sejumlah kasus, orang-orang yang tertimpa masalah tersebut terjangkit penyakit serius hingga menyebabkan kematian. Teknologi smart water. Tahun 2020 diprediksi terjadi krisis air bersih di beberapa belahan dunia. Karena itulah, berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, direkomendasikan untuk menerapkan teknologi smart water.